untuk membuka atau menunjukkan sesuatu yang ditunjukkan oleh kalamullah. Jadi manfaat atau faidah atau fungsi atau kegunaan kalam yaitu mendilalah atau sebagai petunjuk, dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada makhluknya dengan kalam. Maka seluruh kalamullah, baik yang bersifat nafsi atau lafdi, itu harus jadi satu-satunya petunjuk, harus jadi satu-satunya aturan langit. Karena meyakini kalam Allah harus juga meyakini faidah dari kalam Allah, yaitu menunjukkan segala hal yang berkaitan dengan maujudat, mumkinat dan mustahilat. Maujudat, Allah menunjukkan dengan kalamnya bahwa barang tersebut wajib ada. Misal Allah menunjukkan dalam firman-Nya terhadap zat Allah sendiri dengan kalamnya. Itu ifadatul kalam alal maujud, ay ala wajibil wujud. Atau kalamullah jadi aturan untuk segenap barang mungkin, maka masuk kepada kategori ifadatul kalam alal mungkin. Termasuk kalamullah menjadi petunjuk kepada barang yang mustahilul wujud sebagai sebuah dilalah bahwa barang yang mustahilul wujud itu mustahil ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ta'aluk ta'diyah atau sasaran. Sama halnya dengan sifat ilmu. Ta'alaqa bisairil aksami, bahwa ilmu dan kalam memiliki ta'aluk bisairil aksami, yang menyasar kepada seluruh bagian dari hukum akal, wajibul wujud, mustahilul wujud, dan mumkinul wujud, maklum. Nah, cuman ketika kita berbicara ta'aluk marotib, kita harus memisahkan dari tiga aspek tingkatan ta'aluk sifat kalam. Kita harus bisa memisahkan. Pertama ada tanjiji qadim, yang kedua ada suluhi qadim, yang ketiga ada tanjiji hadis. Kenapa ada tiga sasaran atau ada tiga tingkatan marotib kalam? Karena kalamullah secara garis besar terbagi tiga. Secara substansi ada tiga, ada dua, maaf. Satu yang berisi taklif, satu lagi tidak berisi taklif. Saya ulangi, ada kalamullah yang secara substansi mengandung makna taklif, ada kalamullah yang tidak mengandung substansi taklif. Maka ketika kalamullah yang tidak bersubstansi taklif, ketika firman Allah tidak mengandung makna amar atau makna nahyi,
maka masuk kepada tanjiji qadim. Artinya kalamullah mendilalah kepada seluruh maujudat, mustahilat dan mumkinat untuk setiap yang tidak bersifat amar dan nahyi. Saya kasih contoh ayat yang sudah tadi disebut malam-malam sebelumnya disebutkan, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada perintah tidak di sana? Secara letterlek bahasa tidak ada perintah. Khalaqas samawati wal ardh, tidak ada larangan. Artinya sejak qadim mula, sejak qadim Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendilalah atas penciptaan makhluk dan atas bertasbihnya makhluk. Saya ulangi, ketika kalamullah tidak mengandung amar atau nahi atau bukan taklif, maka sasarannya adalah tanjiji qadim, maka fungsinya adalah tanjiji qadim, marotibnya tanjiji qadim. Kenapa tanjiji qadim? Sejak qadim kalamullah sudah mendilalah, kalamullah sudah mengeksekusi objek-objek yang tiga, wajibat, mustahilat dan mumkinat, ketika tidak mengandung amar dan nahi. Ti qadim mula Allah ngawartosan yen makhluk diciptakeun ku Gusti Allah. Ti qadim mula Allah ngadilalah ku kalamna yen langit jeung bumi diciptakeun ku Gusti Allah. Itu tanjiji qadim. Nah, yang kedua, ketika substansi kalam bersifat amar atau nahyi, ketika substansi kalam bersifat taklifi atau mengandung tugas, baik itu harus dikerjakan atau harus ditinggalkan, maka pertama yakini suluhi qadim. Apa itu suluhi qadim? Kelulusan, kemampuan dilalah kalam untuk memerintah dan melarang barang mungkin sebelum barang mungkin itu ada. Saya ulangi, kenapa suluhi qadim terjadi kepada kalamullah yang bersifat taklifi? Sebab harus diyakini perintah dan larangan Allah atau tugas dari Allah itu sudah ada sebelum yang diberi tugas ada. Misal aqimus sholah itu kalamullah, wala taqrabuz zina itu juga kalamullah. Siapa yang diperintahkan sholat? Mukallaf. Siapa yang dilarang untuk berzina? Mukallaf. Sejak kapan ada perintah dan larangan itu? Awas, dalam tataran keyakinan Allah lulus jeung mampu marentah sholat jeung ngalarang sholat, marentah sholat jeung ngalarang zina, memeh nu sholat jeung nu dilarang zina na aya. Maka hati-hati bersikap. Teu aya parentah Allah nu anyaran. Sudah sejak qadim Allah mendesain akan memerintah dan melarang kita. Dan sudah sejak zaman qadim perintah dan larangan itu lulus untuk kita semua mukallaf meski kita belum diciptakan.
Yang kedua, ketika substansi kalam bersifat taklifi, ada ta'aluk marotib tanjiji hadis. Apa ta'aluk tanjiji hadis? Firman Allah yang berisikan perintah dan larangan setelah ada yang diperintah atau ada yang dilarangnya. Ini perlu ditegaskan. Ketika kita ada kemudian sesuai dengan syarat wajib dan syarat sah, kita sudah memenuhi kriteria taklif, kemudian kita baca aqimus sholat, kemudian kita baca wala taqrabuz zina, bersegeralah lakukan sholat, bersegeralah tinggalkan zina, sebab tanjiji kalam sudah kena kepada kita ketika kita ada. Walhasil untuk tugas dari Allah, sandaran kita dua. Lakukan ketika kita sudah memenuhi kriteria, karena itu tanjiji hadisnya. Yakini tugas itu sejak qadim sudah ada dan bisa saja lulus dan mampu untuk memberi tugas pada waktu itu meski kita belum ada. Hanya desainnya Allah menaruh dua tahapan, atau ilmu kalam mendefinitifkan dua tahapan, suluhi qadim, yang kedua tanjiji hadis. Walhasil ada tiga ta'aluk marotib sifat kalam. Yang satu tanjiji qadim untuk setiap kalam yang taklifi. Yang kedua suluhi qadim untuk setiap kalam yang bersifat taklifi sebelum mukalafnya ada. Yang ketiga tanjiji hadis, setiap kalam yang bersifat taklifi ketika mukalafnya sudah sesuai dengan kriteria taklif. Lanjut. Bagaimana wajib disifatkan bahwa Allah berfirman, maka wajib disifatkan pula kalimatnya, yaitu mustahil Allah tidak berfirman. Gambarannya sebagai berikut: sama sekali Allah tidak pernah berfirman. Allah berfirman dengan ada awal atau akhir. Firman Allah bersuara atau berhuruf atau bersyarat lain. Allah berfirman dengan apa? Wajib juga diiktikadkan sebagai far'ul i'tiqad minas sifatil wajibat. Setelah kita meyakini keberadaan kalam, kita juga wajib meyakini mustahil, lawan dari kalam. Apa yang menjadi lawan sifat kalam? Al-bukmu. Naon bukmu teh? Pireunya. Bukmu secara letterlek bahasa itu bisu, tunawicara. Untuk kemudian agar mukallaf tidak sesederhana itu berpikir, maka ahli tauhid meruntut atau memperinci sebetulnya apa saja sih yang harus diyakini dan diiktikadkan berkaitan dengan mustahil dari lalawanan sifat kalam. Apakah cukup dengan bukmu saja? Nah, di sini ada 5 rincian. Pertama, sama sekali Allah tidak pernah berfirman. Jadi adamul kalam. Adamul kalam amma min sa'nihi ayyatakallama. Allah itu
menurut akal wajib memiliki kalam. Maka mustahil Allah tidak berfirman. Tidak berfirman sama sekali. Itu mustahil. Tidak ada kalam nafsi, tidak ada kalam lafdi, tidak ada alfad al-musyarrafah, tidak ada yang mafi ilmillah, tidak ada yang mafi lauhil mahfud. Itu harus kita yakini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai follow up dari keyakinan kita akan adanya sifat kalam bagi Gusti Allah. Awas. 2, Allah berfirman dengan ada awal atau ada akhir. Ini juga mustahil. Karena dari definisi sifat kalam, para ulama ahli kalam sudah menyebut sifatun qadimatun qaimatun. Firman Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Cek bahasa orang mah teu kakurung ku zaman. Nah maka ada kalanya firman tapi masih tercakupi oleh dimensi waktu. Tadinya tidak berfirman, kemudian ada firman, atau firman itu ada kemudian jadi tidak ada. Yang tidak ada kemudian jadi ada, yang sudah ada dimungkinkan diamandemen menjadi tidak ada. Itu juga mustahil. Dan harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yaitu kalam, dan mustahil baginya kalam Allah diawali dengan zaman dan diakhiri dengan zaman. Ada start dan ada finishnya, enggak ada. Selagi ada start dan ada finish bagi sebuah firman, maka dia bukan kalamullah. Keheula kapan cenah aya nuzulul Quran, ya, awas, ada periodik, ada aperiodik. Sebetulnya sesuatu yang terdeteksi waktu bukan berarti memiliki waktu. Hanya kita mengetahuinya pada waktu itu. Saya ingin membuat tamsil yang sederhana. Sejak kita masuk sanawi, kemudian kita bertemu dengan sang buah hati di depan SS, maka terpendamlah rasa itu. Nama itu mulai dicari tentang siapa dia, dari mana asalnya, siapa orang tuanya, bagaimana karakternya. Meski tidak terekspresikan baik dalam kata-kata, aya nahate di kelas sanawi beres wisuda kabeneran bareng saangkatan jeung urang. Tas prosesi nampak naon teh cangkangkok turun. Kemudian kita memberanikan diri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Ana uhibbu ilaiki ya habibati. Neng aa bogoh ka neng. Maka kemudian kita membuat prasasti di Buludan tanda naon. Lope 2 Muharram 1442 Hijriah. Didinya tadi tulis Iista Iqbal Inem semoga tetap abadi. Kapan terjadinya kalam? 2 Muharram. Kapan rasa itu ada? Sejak sanawi. Itu tamsil sederhana. Kenapa saya sebut sederhana? Meski tidak boleh menyamakan paradigma kalam makhluk dengan kalamullah, tapi ada kalanya kita
kita bisa menyebut tarikh tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa atas temuan ukuran kita. Sering guru kita memberikan gambaran heula ukuran, heula alat ukur. Alat ukur itu pandeuri da memehna ge geus aya media yang diukur mah. Artinya ketika Quran disebut turun tanggal sekian, Allah menakdirkan kita membuat tarikh nuzul Quran pada tanggal sekian. Dan tidak boleh karena ada tarikhnya kemudian disebut hadis. Ma fi ilmillah, ma fi kalamin nafsi, itu sudah qadim. Maka apa yang kita temukan terdeteksi oleh tanggal hari ini hanya buatan kita saja, hanya bentuk tajalli sifatnya saja pada waktu tanggal 17 Ramadan. Berarti kalam yang berwujud Quran pun itu dihukumi apa? Qadim. Hanya kita saja membuat tarikh. Akan berfisik, kan bisa wujudiyah, bisa diucapkan, bahkan bersifat jasadiyah, aya fisikan, aya sora, aya aksara, aya lembaranana. Sejak kapan kertas ada? Dan bisakah bertanya sejak kapan sang maha pemilik kertas itu ada? Kertas mah aya sejarah, orang Cina nyenaon kertas dina warokot pan gitu, aya sejarah bagaimana warokoh menjadi kirtos dan yang lain, itu ada sejarahnya. Hanya temuan penanggalan kita saja. Haqiqatu aikunhul kalam wallahu alam wa huwa qadimun. Jangan berasumsi. Artinya ketika masih menganggap kalamullah ada start dan ada finish, dimulai dengan zaman dan akan berakhir dengan zaman, kita sedang gagal mengiktikadkan sifat kalam. 3, firman Allah bersuara atau berhuruf atau seperti alat komunikasi lain. Ini layaknya Mu'tazilah. Maka yakini itu mustahil dan batal pendapat tersebut. 4, Allah berfirman tapi tidak mukhalafah. Ini seperti benar. Ini seperti benar. Misal begini, siapa dari kita yang tidak bisa membaca Al-Quran? Bisa kan? Bisa. Bisa dengan gaya cepat, hadar. Itu kan maca Quran ya 3 cara. Ada 3 gaya ada 3 kaifiyatul qiraah. Yang pertama tahqiq. Tahqiq itu alon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tahqiq. Makmum geus protes. Makmum gas taekeun, ngaranna tadwir, pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu naon? Tadwir. Eta makmum protes keneh wae, gas. Baru kaifiatul qiraah yang ketiga, naon? Hadar. Ha dal ra. Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka sepertinya kita dengan mudahnya melafalkan kalamullah. Ari kitu mah naon bedana jeung urang. Nah, jangan pernah beranggapan kalamuna mumathilun li kalamillah.
sepandai-pandainya kita menyusun diksi berbahasa Arab, maka tetap mukhalafah dengan kalamullah, berbeda dengan kalamullah. Jangan pernah berpikir, dan harus kita yakini mustahil bahwa Allah berfirman dan firman-Nya tidak mukhalafah. Harus diyakini bahwa kalam Allah itu mukhalafah, mustahil salah. Yang kelima, kalamullah tidak wahdaniyat. Sering ada orang yang detail sekali. Berapa sih jumlah huruf dalam Al-Quran? Ya kan? Berapa sih jumlah ayat dalam Al-Quran? Berapa sih jumlah surah dalam Al-Quran? Ar-Rahmanir Rahim itu baris pertama halaman kedua. Fatihah keneh kata lar. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya, itu surah apa ya? Oh, baris pertama di atas. Aya nu lebih ka kitu teh. Ada di antara orang yang saking detilnya mencintai apa yang dia cintai, dia paham seluk-beluk dan tempat di mana letaknya, jumlahnya berapa kali disebut. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu fujur dan takwa sama-sama disebutkan dalam Al-Qur'an 115 kali. Artinya kita punya potensi untuk al-hadin sawa, bisa jadi fajir, bisa muttaqin. Dorongannya sama. Itu bisa orang dengan detilnya membahas itu. Nah, kemudian punya asumsi ternyata kalamullah itu tersusun dari huruf, bisa diungkapkan dengan suara, bisa tersusun dari berbagai suhuf, bisa tersusun dari berbagai lembar, atau gabungan dari beberapa kalam. Maka keyakinan itu mustahil. Ya, jadi kalamullah tidak wahdaniyat itu mustahil bagi Allah, dan kita harus mengiktikadkan mustahilnya. 5 aspek inilah gambaran mustahil adanya kalam bagi zat Allah yang harus kita i'tikadkan. Lanjut. Adalah adanya sifat kalam. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 54. Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa sallallahu. Ayat ini bukan berarti menunjukkan kalam Allah bersuara, tapi menunjukkan kalimatnya ditujukan hijab atau kalam, sehingga dia dapat mendengar kalam Abdul yang mukhalafah yang isinya dalam ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni fattakhidhukum min ardi biyatin syadidatin fa'buduni wa la ta'budu ghairi. Artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Kami telah mengeluarkan dari tanah Mesir dan dari kekuasaan yang kuat, maka sembahlah aku. Ini yang kemudian menjadi dasar qat'i, sandaran fundamental ulama ahli tauhid, terutama kalangan Asy'ariyah wal Maturidiyah, mendefinitifkan sifat kalam bagi Allah karena tersurat ada dalam An-Nisa ayat 64, wa kallamallahu Musa taklima. Ini secara nas ya. Nas itu ma ta'wiluhu tanziluhu min minassatil arus kalama. Kemudian jadilah sifat kalam. Secara ringkas di sini diterangkan Allah berfirman kepada Musa dengan sejatinya firman. Nah, apa isi firman-Nya? Tentang tauhid. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah agama para rasul itu sama? Jawabannya sama. Agamanya agama Islam. Apakah substansi agama Islam yang diberikan kepada para
Rasul terdahulu sekaligus umatnya sama ajarannya agamanya Islam, ajarannya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hini Adama ila Isa wa khatamin nabi saha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadayana ge inna dina indallahil Islam. Dalam Al-Quran Allah menyebut syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian inna dina indallahil Islam. Itu sudah disaksikan. Agama yang paling legal disanding Allah adalah Islam. Makanya agama para nabi dan umat-umat terdahulu adalah Islam dan ajarannya sama. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Lanjut. Perspektif syara atau kalam dalam perspektif syara, kalam dalam perspektif agama. Saya menyebut syara itu agama. Ini bagusnya dari nomor 2 dulu. Pertama, asyari Allah dan Rasul mengadvis putusan akal, ya kan? Adanya sifat kalam kan, kalam menjadi sifat itu diproduk oleh akal. Setelah akal mengobservasi wa kallamallahu Musa taklima, akal kemudian berdialektika mengobservasi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 64, kemudian akal memutuskan adanya sifat kalam, terutama akalnya Asy'ariyun wal Maturidiyun atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ketika ditanya siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Syarah Ihya Ulumuddin atau kitab Ittihab Sadatul Muttaqin, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka sepakat atau hasil dari observasi atau dialektika akalnya menunjukkan bahwa adanya sifat kalam dari ayat wa kallamallahu Musa taklima. Putusan akal ini diadvis oleh syara. Maksudnya pembenaran dari putusan akal berada pada kata wa kallamallahu Musa taklima. Di sini kita diingatkan, sepandai-pandainya tupai naik dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya ikan berenang ketika mati dia akan tenggelam juga. Setinggi-tingginya kepandaian manusia dia akan dan harus menjadi bodoh ketika berhadapan dengan syari. Hanya ruang berpikir itu nanti dihargai oleh syari ketika akurasinya mendekati yakin, bahkan zon juga bisa. Artinya begini, akal boleh memutuskan, tapi akal boleh mempertimbangkan, tapi tidak boleh memutuskan. Jadi akal ini hanya penyusun rekomendasi. Aduh, kasaha ya kudu kawin, mun bisa manu deket, sabab cek Ibnu Malik wa fi ikhtiarin la yajiul munfasil idza ta'atta ayajial
mun pasil. Aya nu bogoheun urang Lampung tapi jauh urangna ti Garut eureun. Rekomendasi pertama kudu deket. Kedua, urang bapak tukang tani itu tukang kiridit temu nyambung. Nah, diciptakanlah berbagai skenario, disusunlah berbagai rekomendasi. Lalu dipanggil oleh guru kita, dia geus boga can pan rek wisuda. Pak manawi ieu tah kriteria anu tos disusun ku abdi mah. Saha geus aya can nu sesuai jeung kriteria ieu? Manawi aya mung teu wantun mutuskeun. Itu rekomendasi. Artinya sepintar-pintarnya kita hanya berhenti pada tahap rekomendasi. Dan tentu tidak satu rekomendasi. Karena ada beragam thoriqoh maka ada beragam madah. Karena ada beragam thoriqoh itu apa? Karena ada beragam metodologi maka akan ada beragam isi. Kira-kira begitu. Maka untuk menentukan kebenaran yang sesungguhnya harus tetap disandarkan pada firman. Ini poin kedua. Syari atau Allah dan Rasul mengadvis hasil putusan atau hasil rekomendasi akal tentang adanya sifat kalam. Kemudian hukum syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf. Ini artinya begini, seluruh mukallaf wajib mengiktikadkan adanya kalam bagi Allah. Reka harti tawa teka harti. Karena kaharti jeung teu kaharti hanya sebatas wilayah rekomendasi. Nah ayanya iman teu bari jeung teu kaharti ari taklid, iman bari teu kaharti. Tas di mana ceu? Pangaosan di mana? Di Manonjaya. Aya naon mending jauh-jauh ka Manonjaya ngaji? Di Manonjaya masuk ngaji tauhid. Nu kumaha ngaji tauhid teh? Pangeran teh Allah sifatna 20. Ari Allah teh kumaha cek ajengan we pangeran teh Allah lain nu sejen. Sifatna sabaraha 20. Bisa teu ceueuh sifat cek guru 20 cek kuring 20. Itu dia tahu. Dia kelihatan tahu. Tapi belum bisa disebut mengerti. Apal ngan teu ngarti. Itu taklid. Artinya karena akal hanya berada di wilayah kerja rekomendasi, maka pada akhirnya kalamullah tetap wajib diiktikadkan menurut syara. Awas, setelah ada wa kallamallahu Musa taklima, kalam wajib diiktikadkan kaharti teu kaharti ku akal goriji itu tetap kudu diiktikadkan. Daek teu daek kudu daek. Ngarti teu ngarti kudu ngaitikadkeun. Sebab ada kalanya hal yang diimani itu tidak rasional dan tidak harus menunggu rasional. Oh, kunaon euy memeh salat tara wudu. Ari salat maka harti aya olahragaan ngan lamun kudu wudu heula mah nya nu hitut bujur nu dikumbah naon beungeut. Wudu we teu kudu nungguan kaharti. Wudu teh kumaha? Itu pandangan hukum syarat terhadap sifat kalam. F. Terus proses turunnya Al-Quran dan isinya yang ditulis di Lauhul Mahfuz antara lain satu daftar yang akan ditakdirkan atau daftar takdir. Dua daftar kalamullah atau yang menjadi pedoman berikut perintah dan larangan. Tiga daftar amal. Terus takdir yang berkaitan dengan jin dan manusia pasti berkaitan dengan dilalah atau petunjuk mengenai perintah dan larangan, sehingga tidak ada takdir atau nanti jika disebut yang kosong dari surat mustaqim jalan untuk beribadah. Maka dari itu tak sekali hubungan antara kalamullah dengan nanti jika disebut sehingga proses turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul Al-Quran dari Baitul Izzah ila
Cukup. Ini kembali kepada apa yang sudah disampaikan pada pembahasan qada dan qadar ya. Sungguhnya kita tidak hanya apa yang sudah kita pahami sebelumnya terkait ma fil lauhil mahfud itu kan aya dihin pinasti aya anyar dihin pinasti anyar pinanggih. Ketika qada dimaknai dengan ilmullah dan qada dimaknai dengan iradatullah, kemudian qadar sebagai bentuk eksekusi dari rencana anu sifatnya dihin finasti. Nah, kita sedang berbicara ma fi lauhil mahfud. Apa sih yang Allah cantumkan di lauhil mahfud? Ini ada 3 hal besar dalam kitab ini, dalam buku ini disebut. Pertama, daftar takdir bikat birizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Jodoh, pati, bagja, cilaka itu bagian dari takdir. Baik nanti yang mubarrom atau muallak. Ada yang wilayah ikhtiar, ada yang wilayah mudtor, ada yang mukhtar, ada yang mudtor. Itu takdir dan sudah kita pahami sebelumnya pada bab qada dan qadar atau di akhir pembahasan sifat kudrat. Yang kemudian yang kedua adalah daftar kalamullah. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita malam tadi ya, Haji Nurolis Ahyad, ketika Quran dituliskan tertera di lauhil mahfud, kemudian turun sekaligus ke Baitul Izzah, ditulis oleh malaikat kiromal katibin. Sampai di sana pemikiran kita sama. Artinya begini, kitab-kitab samawi atau kitab-kitab yang Allah berikan kepada para rasul sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan suhuf-suhuf, itu tercantum di lauh mahfud. Tentang bagaimana penulisannya wallahu alam bimuradi, wallahu alam bikaifiyati, harus kita yakini. Kemudian sampai ke Baitul Izzah. Nah, di sana bedanya 3 kitab dan suhuf sebelumnya itu turun sekaligus. Misal kita meyakini dan tahu bahwa ketika Nabi Musa naik ke Bukit Turisina, ya kan, kemudian mendapatkan 10 perintah dalam kitab Taurat, 10 commandment, itu kan sekaligus 10 poin. Si Taurat langsung dipasihkan sadaya, termasuk Injil, termasuk Zabur, itu semuanya sekaligus disampaikan, bundelannya langsung kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Bedanya Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap. Maksudnya bagaimana? Dalam kurun waktu 23 tahun tertib Quran diwahyukan dan jadi jawaban untuk segenap permasalahan yang ada pada waktu itu, dan dianggap terus berkembang sampai sekarang. Sudah ada jawabannya, sudah tamat kalimat rabbika sidqau wa adla. Maksudnya begini, kan ada 2 diksi ya, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, sebagai surah terakhir yang turun ketika haji wada. Al yauma akmaltu itu keseluruhan dari kandungan Al-Quran telah aku sempurnakan. Artinya jangan pernah cari konsep yang lain setelah semuanya turun, dan ini ayat terakhir. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla adalah dari setiap rincian masalah yang terjadi di internal sahabat kemudian ditanyakan kepada Rasul, turun jawaban berupa wahyu,
Artinya jawaban itu sudah sempurna untuk masalah pada waktu itu dan masalah yang akan datang. Paham? Wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla. Begini, kita di Huda ngaji berapa tahun? Si Kalimantan paling kerasa berapa bulan? Ini yang paling jadul di sini berapa? Saha ini dia. Bahasa berapa tahun? 10 tahun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina teh ieu sirah geus diusap, dada geus dicepeng ku guru urang jig amalkeun ilmu al yauma akmaltu. Itu ilmu terakhir. Atau bahkan tidak waktu itu, sampai kapanpun kita menjadi alumni dan terikat dengan ikatan guru murid, firman guru kita itu tidak pernah ayaum akmaltu, dah acan beres gitu kan. Tapi jangan menganggap aduh itu beres-beres yang ngaji teh. Setiap rangkaian kita mendapat satu kajian walau harapan itu watamat kalimatu rabbika. Gambaran lain berarti geus sampurna penjelasan penting ieu jang masalah nu ieu lain. Karena dalam dialektika pemikiran manusia, ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pemikiran saya hari ini mungkin benar dan mungkin salah. Pemikiranmu hari ini mungkin salah dan mungkin nanti benar. Gambarnya itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, itu secara parsial apa yang didapat sebagai jawaban untuk kasus pada waktu itu sempurna sudah. Bundelannya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kenapa kita meyakini dua hal itu? Karena desain sempurna sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz, bahkan sebelum rangkaian itu dicicil selama 23 tahun. Jadi kira-kira kieu mun saur guru urang, Allah geus nyadiakeun jawaban nu teu kahitung ku alat hitung memeh pertanyaan aya. Paham? Al-Quran atau kalamullah sudah menyediakan ragam jawaban untuk sekian pertanyaan bahkan yang belum diungkapkan. Karena watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla dan al yauma akmaltu lakum dinakum. Maka jangan pernah kita meragukan Al-Quran. Karena seburuk-buruknya perspektif kita terhadap kalamullah, hikmahnya nanti akan kita temukan. Sok aya pan nu resepkan ayat ieu, teresepkan ayat nu itu. Kuring mah tukang dagang euy, teresepkan ayat tu ahallallahul bai'a wa haramar riba. Pada tamat kalimat rabbika, nanti dia akan kena batunya ketika tidak menyukai wa ahallallahul bai'a wa haramar riba. Atau lebah nitah salat maka harti, ngan ketika nitah zakat aing teu kaharti. Nah geuning nu datang nu dagang urang, nu ngesang urang, nu usaha urang, nah bet kudu dibagi-bagikeun ka saha? Ka batur. Siapa lu? Atau begini, saya orang kaya, keluarga saya ada yang miskin. Kemudian dalam terminologi hukum formal, ketika orang memberikan sesuatu kepada keluarganya itu disebut nepotisme. Ya kan? Siti Jenab kekurilingan satu ketika Zainab itu berkeliling di sekitar Masjid Madinah. Di sela-sela perjalanannya itu dia mendengar Rasul menganjurkan kepada perempuan-perempuan Madinah untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian wahai perempuan Madinah meski dengan perhiasan yang melekat di badan. Siti Jenab ngaraos kanaon kahitoban kela kuring teh beunghar ngan salaki kuring Abdullah bin Mas'ud teu pati beunghar mustahik zakat salaki kuring teh sabab ngurus fakir miskin. Zakat sedekah infak teh ka mustahik ngan
nempo batur maka batur zakat teh. Ari kuring osok zakat infak tapi ka saha? Ka salaki. Ieu teh saha atawa henteu sieun nepotisme ieu. Paciwit-ciwit teh jeung salaki. Kang taroskeun ka Kanjeng Rasul meunang teu sedekah ka saha? Kita kan masih mondok di sini. Istri kita sudah ada di rumahnya, gitu nya. Masih satu tuh kawin itu. Kakak kan sekarang masih jadi mustahik zakat karena masih mondok di sini. Istrinya sudah jadi wirausaha karena sudah ada di rumah. Hayo we dikirim zakat di lemur gitu. Zakat bapak ya yang budak, bisa nggak? Terjadilah diskusi antara suami dan istri. Kemudian Zainab memaksakan diri untuk bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan indah menurut riwayat dalam syarah Nawawi ala Syaril Muslim, Zainab itu mengajak perempuan lain yang bernama Zainab juga untuk bertanya kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah kenging teu zakat ke keluarga, infak ke keluarga, sedekah ke keluarga, tapi eta mustahik. Saudara Rasul waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu ajroni, ajrul qarabah wa ajrus shadaqah. Baginya mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama pahala tentang mengikat keluarga dengan zakat, yang kedua pahala dari zakatnya. Itu tamat kalimat rabbika. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jangan pernah kemudian eta mah beunghar teh sadulureun hungkul babagi teh jeung lahu ajron. Tamat kalimat rabbika sidqau wa adla. Banyak hal yang kemudian ketika kita elaborasi semuanya akan ketemu dengan hikmatut tasri'nya, hikmatun nuzulnya, sehingga tidak boleh lagi menyisakan pertanyaan besar kepada Al-Qur'an dan segala kandungannya. Aya ragu, aya bimbang, bahkan sawang sinawang karena Quran teh batur bagus prak urang mah dititah ka Mekah pada habeunghar batur bagus arinit urang mah pada habeunghar masih keneh sawang sinawang. Jikalau andai kata umpama misalnya we hayo nasirah teh, jangan pernah meragukan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahkan Ibnu Abbas mengelompokkan nih undang-undang langit, saya sebut nih undang-undang yang absolut yang tidak bisa diamandemen. Ada 9 kategori: perintah 1000, larangan 1000, ancaman, wa'ad berapa? 1000, wa'id 1000, kemudian ikhbar 1000 kejadian-kejadian 1000, kemudian berapa? Ini ada 1 2 ya, 1000 kisah, 500 halal haram, 100 nasih mansuh, kemudian 60 ayat zikir, 60 ayat zikir doa tahmid tasbih istighfar. Dalam Al-Ajul Amro disebut rinciannya sudah jelas. Tinggal fa'aina tadhabun, rek kamarana man. Hirupna geus ku Allah, pedoman hirupna ti Allah, urang rek wawanianan hirup teu make pedoman ti Gusti Allah. Saya ulangi, fa'aina tadhabun, rek kamarana atuh manusia teh. Mau kemana kalian wahai manusia? Fa'aina tadhabun, rek kamarana atuh maneh teh mukallaf. Geus diciptakeun ku Allah, undang-undangna undang-undang Allah, kalah teu make aturan nu nyieun aturan. Nauzubillahi min dzalik. Rinciannya sampai kepada pandangan ahli fikih, bagaimana diejawantahkan menjadi hukum-hukum. Ini bersifat fikih dari alinea maka jumlah semua sampai ke pribadinya masing-masing itu ada metodologinya, ada caranya, terutama tentang bagaimana kaifiyah, bagaimana cara kita mengolah turuqus tifadatiha, ya
Dalailul Kulliyah, kemudian Turuqus Istifadati wa Halil Mustafid. Temukan kaidah-kaidah kuliahnya, kemudian konsentrasi dalam menggali atau mengambil faidah. Yang ketiga, capai dulu kriteria seorang yang punya otoritas untuk menjadi ahlul ilmi. Ada tiga kata kunci yang satu sama lain saling bertalian. Pertama, dalailul kuliah atau kaidah-kaidah kuliahnya yang 5. Kemudian turuqus tifadatiha, teknik dan montase, bagaimana kita mengelola kaidah itu diakurasikan dengan dalil-dalil yang ada. Aqimus sholah dalil, naon kaidahnya nya al amrul mutlak, oh paketan eta nyambung teu turuqus tifadatiha. Terus bagaimana ketika ada ayat lain, bagaimana ketika yang ini umum yang ini khusus, bagaimana ketika dua-duanya ada jihad umum dan khusus, bagaimana ketika yang terdahulu berlawanan dengan yang terakhir, ada nasah, ada takhsis, ada mutlak, ada muqayyad, ada takwil, ada zahir, ada muawwal. Itu turuqus tifadatiha wa hali mustafidiha. Poin ketiga, jadikan pribadi kita pribadi yang layak untuk menggali dengan sendiri. Cik ari jadi mujtahid teh kudu siga kumaha. Cik ari jadi jalma anu punya otoritas untuk menggali Quran teh siga kumaha. Apakah semudah asal bisa maca jeung terjemahna kemudian mengambil hukum? Nah cukup nepi ka sapinah? Nah cukup wama banyak cara. Mantak supaya tamat kalimatu rabbika nakapanggih sing tamat ngajina. Ada mukammilul ikmal ala wajhil kamal, menyempurnakan yang sedang disempurnakan ala wajhil kamal, dengan jalan yang sempurna. Itu banyak cara. Ada yang masuk kepada kategori mujtahid mutlak, ada yang masuk pada kategori mujtahid madhab, mujtahid fatwa, aya nu muqallid, aya urang nu duka kumaha. Ini semua berkaitan dengan kalamullah, agar apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita digunakan untuk mendeteksi dengan baik kalamullah yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang tersurat dalam Al-Quran. Nah sehingga poin yang ketiga, daftar amal. Kita mengembalikan catatan amal ketika ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Itu kan begitu. Takdirna geus aya, panduanna geus tertulis, takdirna dituliskeun di Lauh Mahfuz, panduanna dituliskeun di Lauh Mahfuz, catatan amal urang ya tina dua hal nu pertama balik deui ka Lauh Mahfuz. Maka begitu nyata Allah berfirman dalam Al-Quran, sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu qariban wa narahu ba'ida. Yauma taqumus sa'atu kal muhli wa takunu. Wah, ada kesana. Tinggal bagaimana memupuk kesadaran itu. Tinggal bagaimana kita meyakini kalamnya, kemudian menyikapi takdir yang kita dapatkan, kemudian kita olah menjadi menu terbaik sehingga catatan amal kita menjadi catatan amal yang baik. Wallahu a'lam. Bin fa'na bima alamtana alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana
lana fi dinina bita'allumi tawas antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-aman